Respon berbagai ancaman dan intervensi Uni Eropa, Jokowi siap keluar dari WTO. Apa-apaan ini? Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ya, keberanian-keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh ini nanti kita di-ban di sini, di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Ya kalah ya nggak apa-apa lah, kalah. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun, sampai kapanpun. Sahabat Bagi-Bagi, untuk merespon berbagai ancaman dan intervensi dari negara-negara Eropa. Dikutip dari info Istana, Jokowi bakal keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Eropa mencoba mengancam Jokowi dengan gugatan itu, namun, justru Jokowi mengancam balik dengan mengatakan akan keluar dari WTO, jika Uni Eropa terus lakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan merugikan NKRI. WTO sendiri adalah produk buatan Eropa, jadi sudah sepantasnya mereka akan membela tuannya sendiri. Jokowi kesal dengan kebijakan yang terus dilarang oleh negara-negara barat itu. Mereka selalu bermain keroyokan untuk menggencet negara berkembang, agar patuh terhadap negara Eropa. Pasal demi pasal mereka tuangkan, untuk menjatuhkan sedikit semangat perjuangan dari negara berkembang, untuk berubah menjadi negara maju. Namun tidak dengan Presiden Indonesia, Jokowi terus lakukan manuver ekonomi demi melancarkan hilirisasi di tanah air. Jokowi digertak dan justru mengancam akan keluar dari WTO. Kerugian-kerugian terus dialami oleh Eropa. Bahkan bukan hanya Eropa saja, negara-negara tetangga Indonesia terkena dampak dari kebijakan Jokowi ini. Kebijakan yang bisa dikatakan bagus dan mampu menunjukkan kekuatan Indonesia di kancah internasional. Sahabat Bagi-Bagi, perlu diketahui, Indonesia dipandang oleh negara-negara Uni Eropa adalah sebuah negara yang besar dan memiliki ekonomi yang strategis. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia perlu pemimpin yang berani dan tahu caranya melawan penjajah di era yang milenial. Tentunya sosok yang pintar seperti Jokowi harus ada untuk melawan hegemoni Eropa di Indonesia. Indonesia terus melakukan perbaikan demi perbaikan sistem, agar bisa melejit menuju negara maju, dan bisa bersanding dengan negara Timur Tengah, yang kelihatannya tidak memiliki konflik, namun mereka maju dari bidang apapun. Hilirisasi menjadi kunci sukses, untuk menunjukkan keberanian Indonesia, dan pengaruh besar Indonesia ke tatanan global. Kebijakan ini baru Mimin dengar dari Presiden Jokowi, atau mungkin Mimin yang kurang update. Sahabat Bagi-Bagi, meski mendapat tentangan dari Uni Eropa dan juga gugatan di WTO, pemerintah tetap bersikeras melakukan hilirisasi industri, demi mendapatkan nilai tambah. Setelah nikel, pemerintah kembali melarang ekspor bauksit pada Juni tahun 2023 mendatang. Meski pelarangan ekspor bahan mentah nikel mendapatkan gugatan Uni Eropa di WTO, tidak menurunkan komitmen pemerintah untuk tetap menerapkan hilirisasi di dalam negeri. Melalui hilirisasi, pemerintah akan mendapatkan keuntungan, diantaranya menyerap tenaga kerja dan menarik investasi. Indonesia sudah menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila biji nikel diubah dengan komoditas yang lebih bernilai. Di tengah ancaman resesi global, di mana ekonomi jumlah negara mengalami perlambatan, hilirisasi industri menjadi solusi bagi Indonesia. Jika beberapa komoditas tambang dilakukan hilirisasi, atau komoditas lain juga seperti itu, tidak menutup kemungkinan keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju akan tercapai. Sahabat Bagi-Bagi, pekan kemarin, pemerintah kembali memutuskan untuk melarang ekspor bahan mentah bauksit pada Juni tahun 2023. Hal ini dilakukan demi mendapatkan nilai tambah ekonomi melalui program hilirisasi industri. Dan sebagai negara penghasil komoditas, rencana hilirisasi industri ini harus dan akan dikembangkan, demi mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju.
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau BKPM, Bahlil Lahadalia pernah menyebutkan, beberapa negara yang ingin meningkatkan taraf negaranya menjadi negara maju, sudah melakukan hilirisasi. Di antaranya adalah Inggris, yang melarang ekspor mentah pada abad ke-16 untuk mendorong industri tekstil di dalam negeri. Lalu ada Amerika Serikat, yang menerapkan pajak impor yang sangat tinggi di abad ke-19 dan abad ke-20, untuk mendorong industri di dalam negeri. China juga menerapkan hal serupa, dengan mendorong TKDN sampai 90% untuk otomotif. Kebijakan ini juga diterapkan Inggris, untuk perusahaan otomotif di tahun 1960-an, dengan peraturan TKDN, sampai dengan 80%. Negara lain yang menerapkan hilirisasi industri adalah Finlandia. Hingga tahun 1987, Finlandia melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Perusahaan yang dimiliki asing di atas 20% dikategorikan sebagai perusahaan berbahaya. Sahabat bagi-bagi, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai sebenarnya bukanlah hal yang salah. Beberapa negara maju pun juga melakukan hal serupa, dan sudah waktunya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri. Lalu, pertanyaannya, kenapa Indonesia sampai mati-matian melarang ekspor bahan mentah, meski harus berhadapan dengan gugatan banyak negara di WTO? Sahabat bagi-bagi, ternyata jawabannya adalah untuk mengubah nasib Indonesia. Meski mendapat banyak tantangan dari beberapa negara, Indonesia tetap bersikeras menerapkan hilirisasi. Dari sisi ekonomi nasional, pemerintah mengklaim akan mendapatkan banyak manfaat dengan hilirisasi dan industrialisasi. Misalnya, hilirisasi pada nikel telah mampu meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat di tahun 2014, angkanya sekitar 16 triliun rupiah. Di tahun 2021, langsung melonjak menjadi 36 triliun rupiah. Di akhir tahun 2022, sumbangan dari nikel ditargetkan bisa mencapai 440 triliun. Hilirisasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa dan membuat neraca perdagangan positif. Kalau kita tidak bisa beranjak dari hilirisasi, maka value tidak bertambah. Oleh karena itu hilirisasi sebagai komoditas terus didorong oleh pemerintah. Karena itulah setelah nikel pemerintah akan mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, dan juga timah. Hal ini tentu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari ekspor sektor minerba. Dalam konteks sekarang ini tentu hal ini bisa menjadi pemasukan bagi pemerintah di saat perekonomian sejumlah negara melambat, sementara kebutuhan komoditas terus meningkat. Sahabat bagi-bagi, maka dari itu jangan santuy terus. Marilah menjadi pemuda yang tahu akan masa depan yang akan diraih Indonesia. Jika Indonesia kuat dan maju, maka kita sebagai pemuda-pemudi bangsa akan sejahtera. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurrah!